Halo semuanya, kembali lagi bersama kami tim Diseminasi Kabupaten Lebong di acara Ngota edisi Ngobrolin Data Tanaman Pangan. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, kita buka dulu dengan kata sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Lebong dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong ya, Pak Indra Gunawan. Nah, kepada Bapak Yuniarto kami persilakan. Terima kasih Pak Isin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pak Indra Gunawan, dan dari Dinas Pertanian Pak Faidil Syadin, dan dari Bapeda juga yang saat ini belum hadir, sudah banyak yang hadir nih. Terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman sekalian yang berada pada di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Maksud daripada ngota ini adalah ngobrolin data, di mana data-data yang dimiliki BPS Kabupaten Lebong diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh OPD ya, termasuk Dinas Pertanian dan kemudian juga Bapeda sebagai badan perencana pembangunan daerah dan juga Dinas Ketahanan Pangan Pak Indra Gunawan. Terima kasih Pak. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, nanti mohon masukan. Nanti dari tim kami akan menjelaskan terkait dengan luas panen dan produksi padi, dan juga nanti akan sekilas tentang nilai tukar petani ya Mas Arif. Ini saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjut. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Ketahanan Pangan kepada Bapak Indra, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala BPS, yang saya hormati Sekretaris dari Dinas Pertanian, yang saya hormati dari rekan dari Bapeda, dan saya hormati rekan-rekan saya dari DKP. Baik, terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan ke OPD kami. Kami berharap suatu diskusi ini bukan suatu diskusi yang kosong. Kalau kami istilah orang rejang ngota-ngota tapi tidak ada isi. Tapi kami berharap dari ngota ini ada suatu kesimpulan yang bisa untuk data-data untuk pembangunan di Kabupaten Lebong. Sampai data ini terus keluar. Kami berharap juga data ini memang perlu disonding sampai data cuma data sepihak, sehingga kita ada suatu program one data satu data, sehingga data ini bisa terekspos. Walaupun data itu saya pernah ngobrol, data bukan data statis, dinamis. Kalau data tidak berubah berarti tidak ada proses, data itu tidak berjalan. Ya, mungkin aja sekali lagi. Terus kami mohon maaf juga dari rekan-rekan undangan mungkin belum hadir, mungkin dalam sampai teman lagi OTW. Kita berharap juga tidak ada satu permasalahan di perjalanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harapannya terwujud ya Pak ya. Semoga sepertinya obrolan kita ini nggak akan menjadi obrolan kosong kok Pak. Insya Allah, kalaupun tidak ada kebijakan yang diambil dari sini, insya Allah akan ada ilmu untuk mengambil kebijakan di OPD berikutnya. Berikutnya Arif sudah siap Arif untuk ngasih materi? Oke, berikutnya kita langsung mendengarkan dulu materi sebelum kita tanya jawab ya Pak ya. Setelah materi ini dipersilakan untuk bebas bertanya gitu. Dan kami juga akan bertanya gitu, sama-sama bertanya lah, tanya jawab obrolan dua arah. Kepada Arif dipersilakan. Arif. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Pimpinan, yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta atau tamu undangan dalam acara Ngota Ngobrolin Data yang sekarang sudah episode ketiga Bapak Ibu ya. Jadi pada episode kali ini kami akan sedikit sharing terkait data luas panen dan produksi padi. Sebelumnya, kenalkan nama saya Arif Bapak Ibu. Saya statistisi di BPS Kabupaten Lebong. Insya Allah saya akan menyampaikan terkait data luas panen dan produksi padi, dan juga
keterkaitannya masih dalam subsektor tanaman pangan. Nanti ada sedikit hasil dari ST 2023 yang sudah kami lakukan tahun kemarin, dan juga mungkin akan saya sampaikan juga terkait data NTP atau nilai tukar petani seperti itu. Nah, mungkin bisa next sedikit. Nah, sebelum masuk ke data-datanya, mungkin kalau kata pepatah tak kenal maka kenalan gitu kan. Jadi saya akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu data produksi padi ini didapatkan dari apa, dari kegiatan apa, terus bagaimana cara menghitungnya seperti itu. Nah, jadi di BPS itu ada yang namanya data produksi padi, di mana data produksi padi ini dihitung dari luas panen dikalikan dengan produktivitasnya. Produksi padi ini dalam satuan ton, kemudian luas panen dalam satuan hektar dikalikan dengan produktivitasnya dalam satuan ton per hektar. Next. Nah, untuk luas panen Bapak Ibu, di BPS itu ada yang namanya survei kerangka sampel area atau survei KSA. Di mana survei ini dilakukan oleh BPS sejak tahun 2018 yang merupakan program hasil kerjasama antara BPS dengan BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan sudah diakui juga oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang sudah bergabung dengan BRIN seperti itu. Dan ini merupakan salah satu bentuk perbaikan metode Bapak Ibu semua. Jadi dulu cara penghitungan luas panen itu dengan menggunakan metode konvensional atau kami menyebutnya eye estimate, yaitu dengan pandangan mata karena dinilai masih subjektif. Jadi BPS dengan BPPT ini 2018 membentuklah KSA ini yang dinilai lebih objektif dalam mengukur luas panen seperti itu. Nah, dan ini juga merupakan satu-satunya survei di BPS yang menggunakan citra satelit, yang artinya memang sebuah bentuk perbaikan metode. Jadi saya ulangi, BPS dengan survei KSA ini merupakan survei yang menggunakan citra satelit Bapak Ibu, di mana sampel, kalau di BPS kan erat kaitannya dengan sampel dan sensus. Kalau survei itu dengan sampel, kalau sensus itu take all, semua tercacah gitu. Nah, untuk KSA ini basis sampelnya adalah segmen menggunakan citra satelit. Satu segmen itu, segmen sawah ya, itu luasnya seluas 9 hektar. Dan total terdapat 24 segmen yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Lebong. Jadi itu setiap bulan diamati oleh petugas. Kita mengamati dari fase vegetatif sampai fase panen, dan itulah yang dijadikan dasar untuk penghitungan luas panen di Kabupaten Lebong. Boleh next. Nah, kemudian sebelum menghitung produksi padi, kita harus menghitung dulu produktivitasnya. Nah, produktivitas ini dihitung dengan menggunakan survei tanaman pangan atau survei ubinan. Mungkin dari Distan juga ada ya. Kita beberapa kali juga sudah pernah melakukan ubinan bersama seperti itu. Nah, basis sampelnya ini merupakan plot ya di sawah juga, di segmen KSA tadi yang kita amati setiap bulan. Itu dilakukan ubinan seluas 2,5 kali 2,5 meter. Dan itulah hasil ubinan ini yang akan menggambarkan berapa sih atau estimasi produksi padi per hektarnya. Seperti itu. Nah, ketika luas panen dan produktivitas sudah diketahui, maka kita bisa menghitung berapa produksi padinya dengan mengkalikan luas panen dan produktivitasnya. Boleh next. Nah, ini merupakan data luas panen dan produksi padi di Kabupaten Lebong dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Untuk tahun 2021 itu luas panen di Kabupaten Lebong seluas 7.830 hektar. Kemudian pada tahun 2022 dia sedikit turun menjadi 7.446, atau secara absolut dia turun kurang lebih 84 hektar. Dan kemudian pada tahun 2023 dia cukup signifikan naiknya, yaitu sekitar 1067 menjadi 8.813. Untuk produksi padi yang dihitung di sini merupakan produksi padi dalam satuan ton gabah kering giling. Artinya bentuk dari GKP setelah diubin itu dikonversi menjadi GKG seperti itu. Di tahun 2021 besaran produksi padinya mencapai 47.659 ton GKG.
Kemudian naik di tahun 2022 menjadi 50.511 ton GKG, dan pada tahun 2023 dia naik menjadi 53.322 ton GKG. Ada sedikit yang menarik Bapak Ibu semua, di tahun 2022 dia secara luas panen dia turun, tetapi di produksinya malah naik, gitu, seperti itu. Itu karena ada produktivitas yang naik dibanding tahun 2021. Nah, mungkin dari Dinas Pertanian nanti bisa sedikit sharing Bapak terkait fenomena di lapangan. Kalau produktivitasnya kan biasanya dipengaruhi apakah hama yang sudah ditanggulangi, ataukah cuaca, atau mungkin MT2 yang sudah juga merupakan sedikit faktor yang mempengaruhi produktivitas itu, seperti itu. Boleh next. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang produksi beras, maka kita juga bisa, produksi padi, maka kita juga bisa menghitung produksi beras, seperti itu. Nah, beras di sini yang ditampilkan oleh BPS merupakan beras dalam bentuk pangan penduduk. Itu. Beras ini diperoleh dari hasil konversi produksi padi menjadi beras dengan menggunakan angka konversi yang didapatkan dari survei konversi gabah beras pada tahun 2018. Kemudian juga mempertimbangkan proporsi gabah atau beras yang susut atau tercecer untuk penggunaan non-pangan. Jadi secara alur kita bisa lihat di gambar bahwa dari bentuk GKP itu tadi, hasil ubinan tadi, kemudian dikonversikan menjadi GKG menggunakan angka konversi dari SKGB tahun 2018. Kemudian dari GKG itu masih diproporsikan untuk yang tercecer, kemudian untuk kebutuhan non-pangan. Nah, untuk yang tercecer dan untuk non-pangan ini menggunakan angka konversi dari neraca bahan makan dari Badan Ketahanan Pangan dan Kementerian Pertanian. Jadi 4,92 dan 1,9 untuk kebutuhan non-pangan itu dari neraca bahan makanan. Kemudian setelah dikonversi dan diproporsikan jadilah GKG untuk diolah. GKG untuk diolah itu juga masih dikonversi lagi menjadi beras. Dan beras itu pun juga masih diproporsikan kembali. Berapa yang susut, berapa persen untuk kebutuhan non-pangan. Baru jadilah beras pangan untuk penduduk. Dan itulah data beras yang ditampilkan dalam BPS. Boleh next. Nah, pada tahun 2021 produksi beras di Kabupaten Lebong itu mencapai 27.450 ton. Kemudian naik di tahun 2022 menjadi 29.093 ton, dan pada tahun 2023 dia naik menjadi 30.712 ton. Ini seiring dengan kenaikan produksi padi, maka produksi beras juga ikut naik, seperti itu. Boleh next. Kemudian karena masih kita bisa melihat kondisi luas panen Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu. Nah, di tahun 2023 kemarin sebenarnya kita bukan kabupaten dengan luas panen paling tinggi ya. Sebenarnya kita berada di posisi ketiga setelah Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma. Kita menduduki posisi ketiga dengan luas 8.813 hektar. Atau mengalami perkembangan 1067 atau sekitar 13,77% dibanding tahun 2022. Seperti itu. Next. Nah, ketika luas panen kita memang bukan yang tertinggi di Bengkulu, tetapi produksi padi kita merupakan yang paling tinggi. Kabupaten dengan produksi padi paling tinggi seprovinsi Bengkulu. Itu mencapai 53.322 sekian ton GKG, mengalahkan yang Bengkulu Selatan yang notabene luas panennya paling tinggi itu. Dan kita mengalami kenaikan ya sebanyak kurang lebih 2.811 ton GKG padi dari tahun 2022. Boleh next. Untuk produksi beras pun juga demikian Bapak Ibu semua. Kita merupakan kabupaten dengan penghasil beras ya paling tinggi seprovinsi Bengkulu dengan total produksi beras di angka kurang lebih 30.711,74 ton beras atau mengalami perkembangan dari tahun 2022 sebesar 1.619 atau 5,57% dibanding tahun 2022.
Boleh next. Nah, masih berkaitan dengan data luas panen dan produksi padi, boleh juga kami sampaikan dari hasil sensus pertanian Bapak Ibu semua. Ternyata rumah tangga kita, rumah tangga pertanian, artinya rumah tangga yang di dalamnya terdapat usaha pertanian, itu mayoritas di Lebong ini merupakan rumah tangga pertanian subsisten. Artinya sebagian besar hasil produksi padi atau hasil produksi pertanian itu dia konsumsi sendiri untuk keperluan rumah tangga. Dalam hal ini, dalam satu rumah tangga itu bisa memiliki lebih dari satu jenis pemanfaatan produksi. Artinya memang secara angka rumah tangga kita itu paling banyak sebagian besar dikonsumsi sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan rumah tangga itu juga itu menyimpan sebagian hasil pertanian untuk dijual atau untuk disimpan untuk kebutuhan mungkin bibit untuk musim tanam berikutnya, seperti itu. Namun secara mayoritas di Kabupaten Lebong rumah tangganya merupakan rumah tangga pertanian subsisten, yaitu dikonsumsi sendiri untuk keperluan rumah tangga. Itu sebesar kurang lebih 7.076 rumah tangga. Boleh next. Boleh juga kami sampaikan Bapak Ibu dari hasil ST kemarin. Jadi di Kabupaten Lebong ini ada jumlah rumah tangga yang berusaha pertanian sebanyak 20.626 rumah tangga. Rumah tangga di sini berbeda dengan keluarga atau kakak. Dalam konsep BPS yang kita pakai waktu ST kemarin, konsep rumah tangga itu bisa terdiri dari 1, 2 atau lebih kakak atau keluarga. Artinya rumah tangga di sini memang yang pengelolaan makan minumnya menjadi satu. Bisa jadi 2 keluarga dalam satu rumah tangga. Bisa jadi 3 keluarga dalam satu rumah tangga. Jadi ketika dibandingkan dengan jumlah kakak mungkin agak sedikit berbeda untuk rumah tangga ini. Nah, kemudian ketika kita breakdown sampai level subsektor, ternyata di Kabupaten Lebong ini rumah tangga usaha pertanian yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga di Lebong adalah di rumah tangga subsektor perkebunan Bapak Ibu semua. Dengan total 14.775 rumah tangga yang mengusahakan tanaman perkebunan, baru disusul oleh rumah tangga yang mengusahakan tanaman pangan, baik dia padi maupun palawija maupun kombinasi dari keduanya. Kemudian disusul dengan subsektor ketiga yang paling tinggi, yaitu di subsektor hortikultura dengan total rumah tangga sebesar 7.365 rumah tangga. Kemudian kalau dilihat dari kecamatan gitu ya, itu yang paling tinggi berada di Kecamatan Lebong Selatan. Kalau dari segi RTUP pertanian saja itu di Lebong Selatan mencapai 3.471, seperti itu. Boleh next. Kemudian subsektor berikutnya yang menduduki peringkat keempat gitu ya. Jadi subsektor perikanan itu terdapat 2.258 rumah tangga yang mengusahakan usaha di subsektor perikanan. Yang perikanan ini juga dipecah menjadi sub-subsektor, ada yang budidaya, ada yang penangkapan ikan, seperti itu. Kemudian subsektor berikutnya itu di subsektor peternakan sebesar 1.880. Kemudian disusul di subsektor kehutanan 1.158 rumah tangga dan jasa pertanian sebesar 432 rumah tangga. Nah, dalam tabulasi ini satu rumah tangga itu bisa mengusahakan lebih dari satu subsektor. Jadi ketika dijumlah itu pasti tidak sama dengan jumlah sebelumnya jumlah yang 20.626 karena dia satu rumah tangga bisa saja mengusahakan tanaman pangan dan juga bisa mengusahakan perkebunan, seperti itu. Boleh next lagi. Nah, jika kita lihat dari kelompok umur, ternyata di Kabupaten Lebong ini kepala rumah tangga yang bekerja di subsektor sektor pertanian itu mayoritas berada di kelompok umur 45 sampai 54 tahun. Kemudian
disusul di kelompok umur yang kedua yaitu 35 sampai 44 tahun. Seperti itu. Bahkan masih ada yang 65 plus, angkanya juga lumayan tinggi, 2.470 rumah tangga, kepala rumah tangga di usaha pertanian. Boleh next. Masih menyangkut juga Bapak Ibu terkait tanaman pangan, jadi juga bisa kami sampaikan sedikit sharing terkait nilai tukar petani atau NTP. Jadi NTP ini merupakan salah satu pendekatan untuk kita bisa mengetahui indikator kemampuan daya beli petani dari produk hasil pertaniannya. Jadi NTP ini dihitung dengan mengukur indeks harga yang diterima petani dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan oleh petani. Indeks harga yang diterima ini menggambarkan harga komoditas yang dihasilkan oleh petani. Kemudian indeks yang dibayar ini menggambarkan perkembangan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh petani untuk memproduksi hasil pertaniannya. Seperti itu. Nah, NTP ini juga mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan dalam memproduksi produk pertaniannya. Hal ini juga terlihat bila dibandingkan dengan kemampuan tukarnya pada tahun dasar. Jadi NTP ini menggunakan tahun dasar 2018. Seperti itu. Next. Nah, berikut saya tampilkan saja NTP untuk subsektor tanaman pangan. Jadi di NTP ini ada 5 subsektor Bapak Ibu. Salah satunya adalah subsektor tanaman pangan, biar relate sama tema kita. Jadi di subsektor tanaman pangan ini NTP-nya itu menunjukkan daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang jasa yang dikonsumsi di subsektor tanaman pangan. Nah, contoh kita interpretasikan di tahun 2023 NTP di Provinsi Bengkulu. Oh ya, catatan bahwa NTP ini hanya di angka provinsi Bapak Ibu. Untuk kabupaten belum tersedia karena kekurangan sampel dan lain hal. Jadi kita menggunakan NTP provinsi. Sama halnya dengan inflasi, kita menggunakan inflasi kota terdekat gitu. Jadi untuk NTP kita menggunakan NTP Provinsi Bengkulu. Jadi di NTP Provinsi Bengkulu itu tahun 2023 itu sebesar 104,69 ya rata-ratanya. Ini mengindikasikan bahwa petani itu mendapatkan nilai lebih dari hasil produksi pertanian tanaman pangan dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang mereka beli. Dengan kata lain, petani ini bisa membeli lebih banyak barang dan jasa dari hasil pertanian mereka. Seperti itu. Mungkin naiknya sebesar 4,69 karena batasnya kan 100. Ada NTP yang di atas 100, NTP sama dengan 100 dan NTP yang kurang dari 100. Jika lebih NTP lebih di 100 maka dia untung dibanding tahun dasar. Ketika NTP itu sama dengan berarti sama kondisi sekarang dengan kondisi tahun dasar. Ketika NTP kurang dari 100 maka kemampuan daya belinya lebih rendah dibanding cost yang dia keluarkan untuk memproduksi produk pertanian tersebut. Dibandingkan tahun dasar, ya betul. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait data produksi padi, luas panen. Kemudian juga kami sudah sampaikan terkait sedikit hasil sensus pertanian 2023 di rumah tangganya dan di kelompok umur, dan juga sedikit juga kami sampaikan mengenai nilai tukar petani karena juga masih relate dengan tema bahasan kita yaitu di tanaman pangan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, ada yang tidak jelas. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arif atas penyampaian materinya. Berikutnya kita masuk ke seksi diskusi tanya jawab. Kenapa Kak mau nanya Kak? Oh, enggak. Kirain tadi angkat tangan mau nanya tadi kan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan dipersilahkan, atau kami duluan lah membuka pertanyaan. Nah tadi yang masalah luas panen dan produksi padi di slide berapa? Ya di slide yang ini.
Kami ingin bertanya kepada Dinas Pertanian ya. Tahun 2022 itu kan produktivitasnya meningkat. Itu kenapa ya? Terus di tahun 2023 berarti produktivitasnya itu kan menurun lagi. Kalau kita lihat dengan mata aja kan kayak nambahnya tuh sampai 1000 hektar tapi produksi padinya cuma 3000 kayak gitu ya. Nambahnya kan segitu. Nah, produksi padinya menurun lagi itu apa ya fenomena yang terjadi sehingga terjadi hal demikian, dan bolehlah ditambah jelaskan sedikit kenapa luas panennya bisa meningkat secara drastis. Mungkin kalau menurun kita maklum ya karena banyak yang jadi rumah seperti itu, yang pengalihan lahan menjadi perumahan atau lain-lain itu sih mungkin. Terima kasih. Emang kami kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak dari Badan Statistik Kabupaten Bong, Kepala Badan Bapeda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya langsung aja menanggapi. Memang betul Pak, jadi ada semacam fluktuasi dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2003. Kadang-kadang berbanding terbalik, lahannya berkurang, produksinya turun, produksinya meningkat, produktivitas meningkat. Kemudian produktivitasnya turun, lahannya meningkat. Itu ada semacam fenomena yang sama-sama kita ketahui bahwasannya di Kabupaten Lebong ini ketika kita melakukan penanaman ya, itu tidak semua daerah-daerah itu bisa melakukan penanaman ya, terutama terkendala faktor iklim ya. Sama-sama kita ketahui bahwasannya baik MT1 maupun MT2 ya, beberapa daerah ada yang melakukan penanaman MT1, ada juga melakukan penanaman MT2. Kenapa saya bilang begitu? Karena pernah juga terjadi gagal panen. Contoh di desa Kutai Donok, kenapa mereka gagal panen? Itu sawah mereka itu terendam oleh banjir, Pak. Ya, bukan gagal panen lantaran serangan hama. Ya, terhapus semua tanaman-tanamannya oleh faktor iklim kita, curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadi kebanjiran di Kutai Donok. Kemudian juga Pak di Kecamatan Taba Atas dan Kecamatan Pelabai, seperti kita ketahui bahwasannya ketika kita melakukan penanaman ya, kita dipaksakan untuk melakukan suatu produksi. Kita sudah melakukan upaya penanaman dengan berbagai teknologi yang kita gunakan, penggunaan pupuk, benih, teknologi pertanian dan segala macam. Kita tidak bisa kita elakkan fenomena iklim, terjadinya kemarau panjang El Nino, Pak. Ya, sehingga kering kelontanglah lahan itu, sementara kita hanya mengandalkan seperti di Taba Atas itu tuh sawah tada hujan ya, itu tadi. Nah, kemudian juga yang perlu kita sikapi juga fenomena ini adalah faktor serangan hama, Pak. Hampir di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Lebong, ketika serangan hama itu mewabah. Nah, itu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, meskipun produktivitasnya turun tahun 2023, luas tanamnya bertambah. Itu kita dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia ini, kita di Kabupaten Lebong dapat kita selamatkan karena gerakan tadi pengendalian hama dan penyakit. Meskipun di fenomena iklim terjadinya musim kemarau yang diiringi dengan serangan hama.
Nah, kemudian juga Pak perlu saya tambahkan juga masalah nilai tukar tambah. Ini kan ada kaitannya dengan kemampuan petani memproduksi, sementara setelah melakukan penjualan mereka tidak bisa lagi mampu untuk mencukupi, maka terjadilah inflasi. Produksinya tinggi, kemudian daya beli terhadap yang lain itu kemampuannya sangat rendah. Hal ini disebabkan mungkin saprodinya dulu mungkin mereka bisa dapatkan di harga, misal contoh saprodi insektisida di angka 100, ketika dia panen itu tidak mampu lagi membeli di angka itu. Kalau kemarin mampu dia beli 2 atau 3 liter, sekarang terpaksa mereka melakukan 1 liter. Itu salah satu pemicu Pak, salah satu pemicu daripada turunnya produksi. Mungkin nanti dari pihak kawan-kawan lain bisa memberikan tambahan kenapa, atau memberikan solusi kenapa terjadinya fenomena penurunan produksi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BPS Kabupaten Lebong, serta seluruh jajaran yang kami hormati, para rekan-rekan OPD yang hadir, serta seluruh jajaran. Ini menarik terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Kami sekedar menanggapi bahwa dari yang sudah dipaparkan ini terjadi peningkatan produksi padi. Walaupun ada juga yang dipertanyakan terkait permasalahan luas hektar panen bertambah, tetapi mungkin tidak dibarengi dengan peningkatan produksi padi yang secara signifikan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan dari Dinas Pertanian bahwa fenomena-fenomena apa yang menyebabkan luas produksi padinya tidak beriringan dengan luas hektar. Jadi perlu kami tekankan di sini, memang Pak Bupati setelah mencanangkan MT2 ini menggerakkan seluruh para petani agar menggarap lahannya, bukan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Sehingga itulah terjadi mungkin penambahan luas lahan. Itu mungkin gerakan yang gampang untuk diterima oleh masyarakat terlebih dahulu. Menggerakkan, jadi mengajak peran seluruh petani agar lahan yang selama ini hanya 1 kali panen dapat digarap kembali. Ya tentu saja dengan didukung oleh program-program yang ada di OPD teknis, baik itu bantuan bibit, racun dan sebagainya. Nah, terkait dengan produksi ya walaupun tidak signifikan tapi jelas terjadi peningkatan. Dari sini aja kita lihat walaupun luas hamparan itu nomor 3 seprovinsi Bengkulu, masih di bawah Seluma dan Bengkulu Selatan, tetapi hasil produksinya ini nomor terbesar. Artinya apa ya, dengan program MT1 tadi menjadi MT2 itu ada peningkatan produksi. Itu yang perlu kita catat. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Dinas Pertanian apa saja faktornya. Ya mungkin kita tahu bahwa ada kemarin musibah banjir yang kita alami, kemudian El Nino, itu tentu sangat berdampak. Nah, ke depan bukan program ini bukan hanya saja mungkin kami dalam rangka mendukung program Pak Bupati ini bukan hanya mungkin dengan cara menggerakkan masyarakat saja yang memang itu yang sedang digalakan, tetapi lebih kepada mungkin peningkatan riset dan inovasi yang harus kita siapkan dalam bentuk program. Mungkin kami kawan-kawan dari Bapeda ini sudah lama menggagasi MOU dengan pihak BRIN dan diikuti oleh para OPD teknis. Nah, ke depan itu mungkin kami akan soundingkan juga dengan program kegiatan. Apa saja hasil yang sudah kami lakukan kerjasama dengan BRIN tadi, sehingga itu dapat hasil riset. Mungkin kita banyak melibatkan para peneliti, akademisi dan sebagainya. Mungkin pada saat yang tergantung dengan alam seperti sawah ada hujan, pada saat kemarau ada solusi lain dalam rangka peningkatan produksi itu. Termasuk juga pada saat mungkin banjir, ada cara lain yang mungkin berdasarkan ilmiah itu bisa ditangani dengan cepat, sehingga walaupun fenomena alam itu juga tetap kita alami, tetapi
kita sudah mempunyai antisipasi melalui ilmu pengetahuan teknologi untuk mengatasi hal-hal tersebut sehingga tidak mengurangi hasil produksi yang sudah kita targetkan di awal. Nah, ini sudah kita susun dan rancang dalam program kegiatan yang mudah-mudahan nanti bisa kita tuangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah ke depan sehingga ini bisa kita luncurkan program yang jitu nantinya di OPD teknis terkait. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan rekan-rekan OPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak, sangat jelas sekali. Oh, ngomong-ngomong soal peningkatan luas panen ya, kalau nggak salah kan ada katanya program terbaru tentang sawah itu ya, sawah lahan ya. Sawah lahan itu gimana Kak kabarnya sekarang? Padi ladang. Jadi Di tempat. ya. Boleh Kak, kita tolong. Baik, terima kasih. Nah, itu salah satu upaya kami untuk mensiasati daerah-daerah yang tidak bisa dibangun saluran irigasi, yaitu pertama kita menggunakan mesin pompa Pak. Jadi ada 78 unit tahun ini Pak sudah kita luncurkan daerah-daerah yang tidak bisa mengandalkan irigasi, bahkan tidak ada irigasi sama sekali selain daripada terda hujan. Nah, itu kita luncurkan. Nah, kemarin sudah 9 untuk sampel yang kita luncurkan dari 78 unit mesin pompa air, karena dari pihak provinsi ingin melihat percontohan dengan menggunakan mesin air. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Izin Pak menanggapi sedikit Pak ya. Jadi terkait survei KSA tadi Pak ya, sebenarnya kami ada 3 strata Pak ya, 3 strata di survei kerangka sampah area. Itu salah satunya sebenarnya ada di S3 itu padi gogo atau padi ladang. Dan kebetulan di amatan kami sejak tahun 2018 itu belum pernah ada sampel atau segmen padi ladang. Jadi mungkin ke depan ketika program tersebut sudah masif gitu ya, sudah luasnya sudah lumayan banyak atau di mana-mana sudah ditanam padi ladang, mungkin kami nanti ke depan akan juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Siapa tahu padi ladang itu bisa kami usulkan untuk diamati atau ditambah sampel. Jadi strata 3 padi ladang tadi itu termaktub dalam hasil luas panen di BPS seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Saya tambah lagi. Jadi memang tahun 2024 ke bawah kita belum pernah sama sekali mencoba untuk melakukan penanaman padi dengan padi gogo untuk tanaman padi di lahan yang tidak dilalui oleh air, padi gogo sawah ladang. Nah, kita coba kemarin tahun 2024 kita coba tanaman padi gogo di daerah Kecamatan Lampung Atas. Ada yang di lahan yang tidak ditanami sawit, ada juga di lahan yang ditanami sawit. Sambil kita menunggu, sembari kita menunggu pohon sawitnya besar, kita menanam juga padi gogo di sela-sela tanaman sawit dengan sistem pengairan itu tadi yang saya sampaikan tadi dengan menggunakan mesin pompa air. Mudah-mudahan Pak di tahun ini nih kita sudah mendapatkan produksinya dan sudah kita dapatkan datanya. Terima kasih. Izin dulu Pak bertanya dulu Pak. Izin Pak bertanya. Jadi di sini ada luas panen dan produksi padi. Jadi pertanyaan saya sampai sekarang mungkin saya belum bisa menjawab juga. Ini luas panen kita kan di tahun 2000 rata-rata di 2021 2022 sekitar 7,5. Jadi luas panen ini ada luas panen, ada luas lahan, Pak. Jadi ini penghitungannya berdasarkan luas lahan apa luas panen. Kalau luas panen, penghitungan luas panen kita ada satu program MT2. Berarti kalau program MT2 berapa jumlah MT pertama dan kedua itu berarti itu luasnya. Jadi kami mohon penjelasan dari pihak statistik untuk luas panen ini karena ada perbedaan luas panen dan luas lahan sawah. Terima kasih, Pak.
izin menjawab Pak. Terkait dengan luas baku lahan untuk di Kabupaten Lebong Pak. Jadi untuk terkait dengan luas panen tadi Pak, luas panen dengan ini, itu memang bisa jadi tidak sudah tercakup di sini Pak untuk yang MT2 seperti itu. Jadi mohon maaf kalau tidak salah, menurut pendapat saya Bapak tadi bilang bahwa dengan luas baku lahan sawah dengan MT2 itu harapannya itu bisa nambah banyak kan seperti itu Pak, maksudnya begitu kan. Tetapi dari hasil penghitungan yang kami lakukan dengan KSA dan sebagainya itu ternyata luas baku lahan yang di Kabupaten Lebong itu belum maksimal Pak, belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Ini yang terjadi dengan dibuktikan dengan luas panen yang luas baku lahannya itu hampir mirip gitu Pak. Tapi ini sudah bisa menggambarkan adanya MT2 seperti itu. Kalau tidak salah luas baku lahan itu sekitar 7.000-an Pak ya. 7.000-an dengan luas panennya udah 8.000, berarti kan udah lebih dari itu seperti itu. Itu barangkali Pak, atau mungkin ditambahkan. Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita batasi dulu Pak. Ada namanya luas lahan, ada namanya luas panen. Ya, kita batasin dulu. Kalau luas lahan itu berdasarkan Perda yang tahun 2021 ya, itu peraturan Bupati nomor 3 tahun 2021 bahwasannya luas lahan kita Pak itu ada 9.010,21 hektar luas lahan kita berdasarkan peraturan Bupati nomor 3 tahun 2021. Ya. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi bahwasannya memang betul Pak. Jadi kita masih menunggu karena ada semacam problema lahan yang didata oleh RT RW terhadap data yang kita itu dulu Pak, karena luas lahan kita itu tuh kan masih ada lahan-lahan yang belum dibangun oleh bangunan-bangunan Pak. Nah itu kita masih menunggu luas lahan baku yang dari hasil daripada pemetaan poligon dari BPN. Nah, kemudian Pak, kalau luas panen itu adalah seberapa hektar tambahan yang akan dipanen terhadap luas lahan. Nah, tapi di lahan itu juga, misal di lahan kita kan ada 9.010,21 hektar. Di lahan itu ada yang sekali, ada yang 2 kali. Nah, yang 2 kali tadi ada penambahan 1.063 hektar. Maka timbullah namanya luas panen. Nah, itu. Jadi di tahun 2023 kita ada penambahan tanam di lahan itu juga namanya MT2 itu seluas 1.063 hektar luas panen. Nah, di lahan itu yang melakukan MT2 1.063 hektar itu Pak, itu tadi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ya. Kenapa saya katakan ada yang berhasil? Itu tadi karena ada fenomena iklim, Pak. Fenomena iklim. Ketika kita menanam di MT2, fenomena iklim itu yang tidak bisa kita elaki. Kita nanam waktu itu sedang musim penghujan, tahu-tahu kebanjiran. Kemudian ada penundaan lahan tanam. Kemudian ada serangan hama dan penyakit.
Kemudian ada fenomena kekeringan El Nino, sehingga di luas lahan tadi, luas panen tadi yang ikuti MT2 sehingga timbul 1063 di lahan 1012 hektar itu tadi, 9010 hektar tadi Pak, itu tadi menyebabkan luas tanamnya bertambah, produksinya turun. Karena itu tadi mereka sudah nanam, ada yang tidak menghasilkan panen. Nah itu, terima kasih. Kami tambahkan sedikit Pak. Ya. Mohon maaf Kak, sebelumnya kami nambahkan sedikit. Mungkin poinnya tadi sudah ada di sana ya Pak ya. Boleh Milan minta tolong tampilkan luas terbaru ya. Mungkin ini ya Pak ya yang dimaksudkan luas lahan yang terbaru. Nah terus tuh agak gede kan boleh Milan? Nah yang terbaru kita itu kan ada 9.010, sekian hektar itu ya. 9 ya. Nah itu kan di SK-nya ya. Kemarin tuh kami koordinasi juga sama Kak Jimmy ya dari Dinas Pertanian ya. Kalau menurut poligonnya masih 7.800 kalau poligon dari ArcGIS, Quantum GIS ataupun dari itu ya, dari Citra Satelit ya pokoknya ya. Itu 7.000 sekian hektar ya. Nah, luas baku sawah itu merupakan pokok dari untuk melakukan KSA Pak. Jadi kalau kami itu melakukan citra satelit itu, menembakkan citra satelit itu dari poligon-poligon yang udah dikasihkan itu. Jadi kayak oh ini dari satelit ini munculnya hijau, abu-abu atau apa. Nah kami buatlah survei yang kegiatan yang namanya KSA, kerangka sampel area. Nanti kami lihat, oh yang warnanya abu-abu ini ternyata bukan sawah. Otomatis kan akan ada pengurangan luas lahan ya di sana ya. Kayak yang mungkin siring, kalau kita hitung siring-siringnya kan sulit kan. Nah makanya poligon full benar-benar poligon dari luas sawahnya aja. Itu aja 7.800-an kalau nggak salah. Nah luas baku sawah ini kemudian kan ditanamkan nggak cuma satu kali tuh. Bisa ditanamkan 2 kali, bisa ditanamkan 3 kali. Kebetulan di Lebong itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Nah, kenapa di sana 8.000-an? Karena itu ada yang ditanam 2 kali. MT2. Nah, MT2 itu tapi ternyata dari 1.500 yang ditargetkan itu enggak semuanya panen ya Pak ya ternyata. Cuman 1000-an hektar yang panen. Nah, oleh karena itu luas panennya itu nambahnya cuma 1000-an Pak. Nah kebetulan dan bukan kebetulan ya, bagusnya dengan adanya MT2 itu kita bisa mempertahankan produksi padi yang di kabupaten kota lainnya itu turun karena El Nino lah orang ngomongnya, gampangnya karena El Nino gitu kan, karena kekeringan kah, karena La Nina kah yang terjadi setelah El Nino ya seperti itu. Jadi kesimpulannya luas panen yang dipakai di sini adalah luas panen. Luas baku sawah itu dijadikan patokan untuk menembakkan citra satelit untuk menghitung luas panen itu, dan luas panen itu sendiri harus dikurangi dengan luas baku sawah yang bukan sawah, bisa jadi siring, bisa jadi pemukiman orang seperti itu. Nah, di sana kami menghitungnya Pak dari KSA ini. Jadi clear ya insya Allah ya yang dimaksudkan di sana ya. Yang di sini ya luas panen seperti itu. Seperti itu. Berarti gini Mbak, kami sudah puas dengan penjelasan ini, jadi otomatis kami bisa menerima juga hal data luas panen ini, bahwa luas panen ini dihitung berdasarkan satelit penginderaan jarak jauh. Iya betul. Ya. Samping itu nanti ada satu penambahan dari nilai yang tertanam saat ini ditambah program MT2. Betul. Kami berasumsi orang-orang dalam pelaksana teknis ini yang sampai program ini program bupati ya, Pak dikatakan kepala bupati, program bupati tidak seimbang dengan kos-kosnya lain, sehingga kami diserang sama orang. Makanya kalau untuk peringkat polisi kami menerima hal ini. Sampai ya namanya PPH lain Pak, dan sekali saat ini seperti ini sedang dipelintirkan ini tidak berhasil. Tapi kalau kita lihat seperti ini kan termasuk berhasil program bupati itu untuk tingkat produksi. Terus sekali lagi saya sudah mendapat juga untuk menambahkan yang penjelasan mengapa bisa luas lahannya dikit, produksinya bisa menurun, itu banyak faktor Pak. Kalau faktor di produksinya mulai dari pola tanam sampai panen itu polanya.
Tapi ada faktor X juga yang mempengaruhi seperti iklimnya, terus gagal panen lain itu berpengaruh juga untuk sistem di produksi ini. Terus selanjutnya ya kita duduk bersama harus ada satu solusi Pak. Apa solusi untuk supaya produksi ini bisa meningkat? Meningkatnya mungkin ada kerjasama ke BRIN atau yang lain atau teknologi yang bisa diterapkan untuk di masyarakat ke depannya. Makasih itu aja Pak, makasih. Oke, sama-sama Pak. Mau ditangkapin lagi atau kami nanggapin sedikit ya Pak ya soal yang soal keberhasilan program Bupati atau tidak Pak. Dari BPS sendiri Pak, kami nggak tahu Pak apakah itu dihitung berhasil atau tidak. Soalnya kami tidak punya target ya Pak ya. Kami nggak tahu targetnya berapa. Apakah saat ini sudah memenuhi target tersebut, kan berhasil itu kan target, lebih dari target atau sama dengan target ya Pak ya. Apakah sudah memenuhi target itu sendiri atau masih di bawah atau sudah di atas, kan kami nggak tahu ya Pak ya. Jadi kami nggak bisa memutuskan berhasil atau tidak. Yang bisa memutuskannya dari OPD itu sendiri Pak. Kalau datanya ya seperti ini, emang ada peningkatan. Kalau target peningkatannya itu berapa kami kurang tahu seperti itu. Boleh buka slide yang padi itu? Nah, yang ini yang produksi beras. Produksi beras. Nah, produksi beras kita kan di sana kan 30 ribuan ya Pak ya. 30 ribuan. Sementara penduduk kita itu 110 ribu ya. 110 ribu. Kalau dari ketanaman pangan produksi beras per kapita itu sekitaran 81 atau 82 kilogram per kapita ya. Per tahunnya ya, 81 atau 82, anggaplah 90 lah. 90 kg per kapita setahunnya. Kalau dikalikan itu kan cuma 10.000 ton jadinya ya Pak ya. Nah, saya itu pengen nanya, coba kan 20.000 gitu kan ya Pak ya. Bisa terjadi peningkatan harga itu karena apa? Apakah kita itu sebenarnya mengekspornya kah, kemana, dan ya itu sih Pak, mungkin itu yang dipertanyakan. Terima kasih Pak. Jadi apa yang dikatakan Bapak tadi memang betul Pak. Jadi memang Pak Bupati tidak menentukan angka target berapa sih kita harus memproduksi gitu kan. Di tahun 2022 ketika saya masih di DKP, saya membuatkan karena ada form dari DKP provinsi bahwasannya neraca kebutuhan itu terhadap ketersediaan berapa yang dibutuhkan. Jadi sebelum tahun 2022 itu kebutuhan kita itu 9,4 kilogram per kapita per bulan Pak. Iya, berarti per orangnya itu berkisar antara 10 kilo kurang sedikit, ya sebulan. Nah, kemudian tahun 2023 itu ada perubahan konsumsi beras kita dari 9,4 menjadi 8,6. Kenapa terjadi sangat drastis sekali penurunan? Karena program pemerintah pusat itu menekankan kepada bahwasannya konsumsilah selain daripada beras. Nah itu, jadi kita sedikit mengkonsumsi beras, tapi kita lebih banyak mengkonsumsi yang selain beras seperti singkong, ubi talas, ya itu. Sehingga kita oleh pemerintah dicobakan kita perlahan-lahan mengalihkan konsumsi beras menjadi konsumsi itu tadi. Karena mengingat apa? Mengingat jumlah lahan yang ada di Indonesia ini semakin sempit, Pak. Ya, kalau di Kabupaten Lebong selalu surplus terus. Tahun 2022 kita surplus beras itu sudah saya hitung sekitar 25.000 sekian ton surplusnya Pak di Kabupaten Lebong. Tapi ada daerah-daerah lain yang tidak
surplus. Nah, itu tadi ketika kita surplus, ya mereka-mereka ini kan tahu nih Bapak Ibu tani ini, termasuk juga di Kabupaten Lebong yang bukan petani, yang membeli beras di pasaran, itu masih tercukupi. Belum pernah kita terjadi kelangkaan beras. Cuma itu tadi harga mengikuti, kan berlakulah hukum permintaan dan penawaran, Pak. Ya, ketika beras banjir, permintaan banyak, nah itu kan terjadi penurunan harga, itu kan. Ketika barang sedikit, terjadi penawaran, harga beras tinggi. Nah itu, maka berlakulah hukum permintaan dan penawaran. Nah, untuk di Kabupaten Lebong, oleh karena kita surplus tadi 25.000 ton untuk tahun 2022, mungkin sekarang karena saya tidak ada pengganti saya, itu mungkin surplusnya lebih kurang berapa itu? 20.000 lah. Ya, 20.000. Ya. Nah, jadi itu, Pak. Jadi Kabupaten Lebong secara ini kita tidak mengalami kekurangan beras. Kemudian Bupati juga tidak menetapkan berapa target kita. Yang penting terjadi peningkatan penghasilan, Pak. Iya, terjadinya peningkatan penghasilan. Kalau kita menanam sekali, mungkin setahun kita mendapatkan 20 juta misal. Tapi kalau 2 kali, Pak, mungkin 40 juta. Nah, situ terjadi peningkatan penghasilan, bukan terjadi peningkatan hasilnya. Itu. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira diskusi pada pagi hari ini sangat menarik, Bapak Ibu, karena peningkatan produksi padi di Kabupaten Lebong merupakan program unggulan dari Bapak Bupati. Kemudian data-data yang disajikan dari kawan-kawan BPS pada hari ini itu intinya sangat membantu kami di pemerintahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dengan adanya program MT2 ini produksi padi meningkat, seperti itu. Itu endingnya seperti itu, hasil produksi meningkat. Namun tadi ada diskusi kita terkait dengan luas lahan dan luas panen yang sudah terjawab. Karena kalau saya mengambil istilah Kepala Dinas Pertanian, bahwa halangan dalam melakukan MT2, artinya dalam meningkatkan hasil produksi pertanian, itu kalau mitosnya dari tahun ke tahun itu adalah tikus, seperti itu, Pak. Hama tikus, seperti itu. Ternyata setelah dijalankan, datanya sudah disajikan oleh BPS tadi, ternyata bukan hama tikus, Bapak Ibu. Ternyata yang menjadi halangan utama adalah mindset masyarakat sendiri, ketakutan kita terhadap mitos-mitos yang ada di masyarakat. Nah, data-data dari BPS inilah yang membantu kami pemerintah untuk menjawab keraguan masyarakat terkait dengan mitos-mitos tersebut. Mungkin yang menjadi perdebatan tadi, kita saja menjadi bingung, apalagi masyarakat khawatirnya seperti itu, Pak, ya. Terkait dengan, kalau saya boleh lihat operator di hasil produksi tadi, luas panen. Nah, ini luas panen. Kalau saya tidak salah itu MT2 mulai dicanangkan pada tahun 2022. Sedangkan di sana luas panennya menjadi turun, menjadi dari 7.830 ke 7.746. Seperti itu. Walaupun produksi padinya meningkat. Jadi kalau kita awam sebelum mendengar penjelasan dari kawan-kawan BPS tadi menganggap bahwa itu adalah orang yang ikut bertani dan panen pada saat itu 7.746. Artinya berkurang dari 7.830 sebelum MT2 dicanangkan, seperti itu, Pak. Mungkin di situ tadi maksud Pak Indra, data kita yang tidak penyajian data yang tidak kami tangkapi, seperti itu, Pak. Mungkin perkenannya nanti untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa dengan MT2 ini produksi padi meningkat, walaupun di tren berikutnya menurut produksi padi kita kalau kita lihat presentasinya menurun, itu karena ada El Nino dan wabah dan sebagainya, seperti itu. Namun tidak lagi menambah mindset masyarakat bahwa tikus ini tadi, seperti itu untuk MT2, sehingga program MT2 ini yang dicanangkan oleh Bupati
itu tidak kembali menjadi halangan oleh masyarakat. Saya pikir ini penting sekali untuk kita gaungkan keberhasilan MT2 ini karena sudah jelas tujuan untuk produksi padi itu sudah meningkat seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua mengenai yang disampaikan rekan kita dari BPS terkait dengan hasil produksi beras, kemudian hasil jumlah konsumsi per kapita, surplusnya banyak tapi harganya mahal. Sedangkan prinsipnya kita tahu kalau barang banyak barangnya murah seperti itu kan. Nah itu saya rasa pemerintah daerah sudah menangkap itu Bapak. Kami dari Bapeda pada tahun 2022 kalau nggak salah kita sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Banyuasin seperti itu ya, bagaimana mengolah beras dengan baik sehingga nilai ekonominya itu terjadi di tempat kita bukan di tempat lain. Karena kita tahu di Lebong ini Bapak, kasat mata saya lihat walaupun datanya tidak kita miliki, panen itu dijual keluar seperti itu. Nah, apa yang dilakukan pemerintah saat ini, pemerintah sudah membentuk yang namanya perumda perberasan seperti itu. Jadi harapannya nanti hasil panen apalagi meningkat lagi di MT2 hasil produksinya itu diolah di kabupaten sehingga nilai ekonomisnya tentu saja nilai ekonominya akan beredar di kabupaten sendiri. Tetapi saat ini mungkin perumda perberasannya belum berjalan dengan baik terkait dengan berbagai hal yang masih akan diperbaiki. Mungkin seperti itu Pak. Intinya kalau kita berbicara kesuksesan dilihat dari hasil produksi padi kita meningkat dengan adanya program MT2. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambah Pak. Jadi kalau dari data Pak, dari data bahwa kita di tahun 2003 kita ada surplus untuk beras sekitar 25.494 ton Pak untuk surplusnya. Ini data untuk beras nih Pak. Ya beras. Ini data persediaan beras dari dinas. Ini datanya. Terus kalau jumlah produk konsumsi kilo per hari per tahun, ini di tahun 2023 9,43 Pak. Kalau di tahun per jiwanya ini dalam satu tahun 112 Pak. Dalam satu tahun untuk produksi beras per kapitanya. Jadi mengapa jadi kembali di pertanyaan mengapa kita surplus tapi harga beras meningkat? Jadi gini Pak, bahwa beras ini kan bukan produk untuk kabupaten saja Pak. Ini termasuk produk konsumsi sedunia. Otomatis harga ini yang sudah diatur melalui peraturan undang-undang berapa harga eceran tertinggi untuk beras. Jadi kita cuma bisa untuk persaingan Pak. Wajar petani kita tidak bisa memonopoli juga mana harga tinggi itu ya yang diberi oleh masyarakat. Jadi untuk ini mungkin kita bisa memberi satu masukan aja untuk harga beras. Ini kewenangan pemerintah pusat Pak. Ya kita cuma bisa menilai Pak. Kita ngikut Pak ya Pak. Harga beras itu ngikut. Apa solusinya? Mungkin ada subsidi dari pemerintah pusat untuk supaya harga beras ini menurun. Salah satu solusinya untuk kami ada gerakan pasar murah. Itu solusinya. Apabila terjadi inflasi, yuk DKP adakan pasar murah. Itu solusinya yang untuk saat ini. Makasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fenomena mungkin tadi yang dipertanyakan masalah di tahun 2022 ya kita sudah melakukan MT2 tetapi untuk luas panen dan produksi itu tidak justru menurun ya dari tahun 2021 untuk luas panennya. Jadi mungkin karena tadi disampaikan bahwa amatan KSA itu kami itu menggunakan sampel. Artinya tidak seluruh wilayah itu kita amati. Jadi yang kita amati itu ada 24 segmen yang terdiri dari masing-masing itu per segmennya itu ada 9 subsegmen atau 9 hektar. Nah, pada tahun 2022 itu amatan kita itu memang tersebar di 12 kecamatan
dengan jumlah 24 tadi, artinya rata-rata satu kecamatan itu ada 2 amatan segmen KSA. Nah, tetapi karena di tahun 2022 itu mungkin untuk melakukan MT2-nya belum terlalu gencar, artinya itu belum terpantau oleh amatan KSA dari kami, sehingga kenaikannya itu belum signifikan atau justru dia menurun karena ada di beberapa amatan yang mungkin di Lebong Atas atau di Pelabai itu yang sebelumnya tanam justru di tahun 2022 dia tidak melakukan tanam sehingga dia turun. Dengan kita melakukan amatan sebanyak cuma 24 segmen dengan jumlah subsegmen 216 dengan luasan sekitar 7.700 hektar, artinya satu subsegmen itu menggambarkan atau mewakili 35 sampai 40 hektar. Satu subsegmen aja terpantau tidak tanam atau tidak panen dalam 1 tahun, itu berarti sudah 35 hektar dia berkurang untuk jumlah panennya. Di Kabupaten Lebong ini, di kita ini ya, itu kebanyakan rawannya itu justru berkurang panennya, bukan bertambah, karena untuk menambah luas lahan itu kan sudah sangat susah. Nah, sedangkan untuk mengurangi tanam di daerah Lebong Atas, Pelabai itu sangat sering karena kita melakukan amatan langsung ke lapangan. Jadi sebagai gambaran, satu segmen saja tidak melakukan panen atau tidak melakukan tanam dalam 1 tahun, maka paling tidak berkurang 35 hektar. Begitu juga dengan ubinan atau yang untuk menghitung produktivitas tadi. Itu juga kita sudah melakukan koordinasi dengan dinas, bahkan kita sudah melakukan penambahan yang sampel cadangan. Sampel cadangan itu kita lakukan di ubin juga, artinya kita lakukan pengubinan juga. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena supaya lebih mewakili keadaan untuk panen di seluruh kabupaten ini. Nah, sedangkan sampel ubinan itu untuk 1 tahun itu kalau nggak salah 34. Jadi 34 itulah mewakili untuk mendapatkan jumlah produksi dengan dikalikan luas panen yang ada tadi. Nah, ketika kita tambah, maka dia akan lebih mewakili berapa produktivitas yang ada di Kabupaten Lebong ini. Jadi sampel cadangan itu biasanya disediakan itu ketika dia 34 sampel utama, maka sampel cadangan ada 34 juga. Nah, kalau sampel cadangan itu kita lakukan ubinan semua, itu berarti sudah sangat mewakili, sudah sangat besar artinya untuk ini. Mungkin itu saja tambah dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Cukup. Kalau cukup kita tutup ya. Mungkin untuk menutup kegiatan ini kita dengar kata penutup dari Kepala Bapeda sama Kepala BPS ya. Kepada Pak Erik kami persilakan. Ini yang bapaknya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kami hanya ingin mempertegas lagi, mungkin dengan kegiatan ini, diskusi-diskusi ilmiah yang kita rutin laksanakan ini sangat bermanfaat bagi kami selaku OPD teknis yang mempunyai fungsi terkait dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lebong. Karena jujur dengan eksposnya data-data hasil penelitian tentunya berdasarkan ilmiah, ke depan memang sudah kami siapkan sebenarnya dalam rangka salah satu bobot pengambilan kebijakan itu berdasarkan hasil riset atau penelitian, bukan hanya dari bottom up maupun top down. Bottom up melalui musrenbang, top down mungkin program RPJMD merupakan buah pikir daripada pimpinan daerah. Nah, tentu dengan adanya hasil diskusi seperti ini berdasarkan landasan ilmiah, ini juga akan menjadi bobot dalam rangka cara Bapeda untuk merumuskan
program kegiatan ke depannya. Seperti halnya yang sudah dipaparkan tadi, di sini kita melihat bahwa program MT2 ini secara pemaparan tadi ini membuktikan bahwa itu telah berhasil. Hanya saja mungkin kita baru menggunakan cara-cara konvensional seperti dengan menggerakkan masyarakat, turun ke lapangan langsung. Kita belum optimalkan atau mengambil peran daripada hasil riset maupun penelitian. Ya, tidak kita pungkiri, ke depan lahan pertanian ini akan terus berkurang, Pak, seiring dengan alih fungsi lahan itu. Nah, tetapi walaupun berkurang, kita terus menggenjot agar produksinya bertambah. Ya, mungkin setelah sukses MT2, mungkin kita kan MT3 ya, Pak. Teknis ya. Ya, kenapa tidak? Bahkan mungkin dengan skema-skema atau metodologi-metodologi yang melalui hasil penelitian dengan cara-cara pembibitan, model tanam, ya produksi mungkin dapat meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Jadi sekali lagi tentu hasil ngota kita ini, ya kan, ngota kan keren ini istilahnya, dapat terus kita laksanakan dan tentu dapat kami tarik hasil daripada yang dipaparkan ini untuk sebagai dasar rumusan kami dalam merencanakan program pembangunan Kabupaten Lebong ke depannya. Mungkin itu closing statement dari kami. Terima kasih atas seluruh kehadiran dan perhatian Bapak Ibu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.